Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera para rekan media dan masyarakat Kalimantan Timur yang dapat mengakses laporan kami pada hari ini. Tentang kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Maha Kuasa atas segala karunia-Nya. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan kita terus terlindungi dari segala bahaya, terutama dari COVID-19 ini di Kalimantan Timur. Pak Ibu, saudara sekalian, kami hormati, ini kami menyampaikan beberapa hal, mengulang sebagaimana yang sudah selalu kami anjurkan kepada masyarakat, arti pentingnya untuk melaksanakan paling tidak 3 hal, yaitu senantiasa berada di rumah, tangan dengan sabun, di tangan dengan sabun, air mengalir, menggunakan masker, dan tentunya juga menjaga jarak antar sama. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Ya. Jadi sekarang memang upaya yang kami lakukan adalah bagaimana penguatan kepada pencegahan dari tertularnya seorang dari COVID-19 itu. Oleh karena itu perlu kita pahami apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tertular dari COVID-19 ini. Kita sering menganjurkan untuk tetap berada di rumah, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Tapi mungkin belum semua juga memahami kenapa harus kita melakukan itu. Karena itu yang kami menyampaikan singkat pada kesempatan ini. Pertama, kenapa kita minta untuk senantiasa berada di rumah? Ya, jadi perlu dipahami bahwa virus ini menular melalui kontak erat antar penderita dengan kepada mereka yang masih sehat. Kontak erat di sini diartikan adalah mereka yang melakukan aktivitas interaksi yang dekat, kurang dari 1 meter, yang memungkinkan terjadinya perpindahan droplet yang merupakan media perantara dari virus ini, ya, untuk bisa menularkan dari yang sakit kepada yang sehat. Nah, droplet ini keluar bisa karena pada saat berbicara, ya, bisa pada saat mereka batuk, atau pada saat juga bersin. Nah, oleh karena itu, minta untuk kita supaya tidak tertular dari orang-orang yang kemungkinan sudah mengidap penyakit COVID-19 ini, maka yang paling aman yang kita lakukan adalah kita senantiasa berada di rumah, dalam lingkungan rumah yang kita relatif lebih aman untuk tertularnya itu. Yang kedua, kenapa kita juga harus menjaga jarak dengan sesama pada saat kita berinteraksi ataupun juga berkomunikasi dengan yang lain. Bagaimana kami sampaikan tadi bahwa penularan secara langsung itu disebabkan karena adanya perpindahan droplet dari penderita, ya, droplet ini berupa air liur ataupun dahak dari penderita yang keluar saat berbicara, bersin maupun juga batuk. Nah, dengan kita menjaga jarak 1 meter, maka lompatan droplet ataupun percikan droplet ini paling tidak bisa menjangkau posisi kita apabila kita senantiasa menjaga jarak paling tidak 2 meter dari lawan bicara kita ataupun lawan kita untuk berinteraksi, sehingga virus ini juga tidak akan bisa orang yang sehat dan sehingga tidak bisa menulari kepada yang saat kita bersosialisasi ataupun saat kita berkomunikasi. Selanjutnya, kenapa kita harus diminta untuk rajin cuci tangan? Nah, perlu dipahami bahwa tangan ini merupakan media perantara yang paling banyak nih mengandung mikroorganisme, baik itu bakteri maupun juga virus. Ya, karena tangan ini merupakan bagian yang paling aktif untuk memegang sesuatu, ya, ataupun juga menyentuh sesuatu, ataupun juga melakukan aktivitas lainnya yang tanpa sengaja, ya, tangan yang terkontaminasi ini menyentuh daerah wajah, ya, baik itu mata, hidung, dan mulut. Ada juga menyatakan, apakah memang berjabat tangan itu bisa menularkan virus ini? Jadi sebenarnya bukan berjabat tangannya. Jadi penularan ini bukan karena sentuhan langsung secara fisik, ya, sentuhan kulit. Tapi
yang perlu dipahami bahwa karena tangan ini merupakan media perantara yang banyak sekali mikroorganisme, bisa saja tangan kita sendiri ataupun tangan dari lawan yang kita ajak berjabat tangan itu sudah terkontaminasi dengan droplet yang mengandung virus COVID-19. Sehingga pada saat kita berjabat tangan, bisa saja tangan kita juga ikut terkontaminasi. Atau sebaliknya, kita mengkontaminasi tangan lawan dari kita saat berjabat tangan. Nah, sebelum kita mencuci tangan ini juga sudah menyentuh daerah wajah, ya, mata, hidung, mulutnya, mengakibatkan virus juga tanpa sengaja masuk dalam tubuh kita melalui 3 pintu itu. Nah, makanya kenapa diminta untuk tidak melakukan aktivitas fisik secara dekat, apalagi berjabat tangan, pelukan, cipika-cipiki, karena kemungkinan droplet itu bisa saja tertular dan terpercik dan mengenai anggota tubuh kita yang kebetulan itu menjadi media masuknya virus itu. Oleh karena itu, biasakan untuk memegang wajah, ya, biasakan untuk memegang wajah setelah tangan dicuci, atau sebaliknya, jangan biasakan untuk memegang wajah sebelum tangan Anda dicuci dengan bersih. Nah, kebiasaan ini yang perlu kita juga jaga dan kendalikan. Pastikan bahwa tangan kita harus segera dicuci bersih dengan sabun, menggunakan air mengalir selama 20 detik, ya, pastikan, karena ini sudah bisa membunuh virus COVID ini dengan menggunakan deterjen. Atau kalau tidak ada, kita bisa menggunakan hand sanitizer pada keadaan yang sulit untuk mendapatkan air pada saat itu. Itulah pentingnya kenapa kita senantiasa harus rajin cuci tangan, karena tadi banyak sekali media ataupun hal-hal yang tanpa sengaja kita sentuh, dan inilah mengakibatkan virus itu bisa memasuki tubuh kita setelah kita tanpa sengaja menyentuh daerah-daerah yang sudah terpapar dengan COVID, droplet yang mengandung COVID ini, dan tangan kita menyentuh daerah wajah yang merupakan pintu masuk dari virus ini ke dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya, kenapa kita diminta menggunakan masker pada saat, terutama apalagi kita pada saat berada di luar rumah? Nah, kita sadari bahwa sekarang banyak sekali, ya, orang-orang yang memang sudah tanpa gejala. Artinya siapa saja sekarang, terutama kita patut bisa bukan mencurigai, tapi paling tidak kita perlu waspada bahwa semua orang, semua lawan bicara kita ini punya potensi untuk bisa menularkan, dan kita pun juga tanpa sengaja bisa juga sudah menjadi carrier dan bisa menularkan kepada orang lain. Oleh karena itu, kita diminta untuk senantiasa menggunakan masker pada saat di luar rumah. Paling tidak ini dapat membantu mengurangi percikan dari droplet yang kita keluarkan pada saat kita berbicara, atau juga pada saat kita batuk, maupun saat kita bersin. Meskipun ini tidak bisa menahan 100%, tapi paling tidak lompatan droplet yang keluar dari mulut kita itu bisa tertahan dan akan juga membantu untuk tidak menularkan kepada yang lain. Demikian pula yang lain juga akan bisa menahan daripada droplet ini, baik secara dia tanpa sengaja menularkan ataupun dari percikan dari lawan bicara orang lain. Oleh karena itu, kami menganjurkan sekali lagi untuk senantiasa melakukan physical distancing, karena inilah upaya sekarang yang paling yang bisa kita lakukan, ya, terutama pada masyarakat, yang kekuatannya ada di masyarakat. Kita melakukan ini dan tetap berada di rumah, ya, produktif di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan juga tentunya beribadah di rumah. Kecuali memang ada kebutuhan atau hal mendesak yang harus kita lakukan di luar rumah, dan kita bisa melakukan, dan pastikan pada saat kita di luar rumah senantiasa menggunakan masker, ya, menjaga jarak dengan orang lain, paling tidak 2 meter, tentunya juga senantiasa untuk rajin cuci tangan dengan sabun, dengan menggunakan air mengalir. Jadi ini hal yang perlu kita sikapi dan kita pahami, mengapa kami selalu menganjurkan untuk melakukan beberapa hal tersebut, karena inilah upaya yang paling kita gunakan atau kita manfaatkan sekarang untuk bisa menekan
penularan dari COVID-19 ini. Apabila kita tetap komitmen dan tetap konsisten untuk melakukan ini, mudah-mudahan penularan ini mampu kita tekan, sehingga memang tidak terjadi lonjakan kasus, ya. Dan akhirnya juga ini juga mempunyai kesempatan kepada kami, kepada tenaga medis kami untuk bisa merawat dan pasien yang mungkin sudah terkontaminasi dengan jumlah yang masih mungkin untuk bisa kami layani. Karena sungguhnya rumah sakit ini tidak disiapkan untuk bagaimana menghadapi terjadinya KLB. Kapasitas yang ada itu disiapkan adalah menghitung dengan kebutuhan normal. Nah, oleh karena itu, bantu kami, ya, terutama kami di layanan kesehatan, supaya tidak terjadi lonjakan kasus. Karena itu, untuk senantiasa berada di rumah, jangan melakukan aktivitas berkumpul, ya, berjamaah, ataupun hal-hal lain yang mengumpulkan banyak orang, menjadikan kemungkinan jadi penularan begitu cepat apabila ada salah satu dari anggota yang mengikuti anggota perkumpulan ini yang bisa menularkan dalam waktu yang bersamaan dengan jumlah yang besar. Nah, inilah nanti mengakibatkan kapasitas pelayanan kami tidak akan mampu untuk bisa melayani pasien-pasien apabila jumlahnya dalam waktu singkat terjadi peningkatan besar karena kita tidak disiplin untuk senantiasa berada di rumah maksimal, juga selalu masih melakukan aktivitas di luar secara berkelompok. Ini yang kita harapkan untuk segera dikurangi atau bahkan jangan dilakukan, melakukan aktivitas secara berkelompok tersebut. Dengan demikian maka kita akan bisa maksimal menekan terjadinya penularan ini. Ya, mudah-mudahan kasus yang ada itu senantiasa bisa kita semakin tekan dan juga jumlahnya tidak menjadi lonjakan yang mengakibatkan kami tidak akan mampu atau tidak sanggup untuk memberikan layanan secara maksimal nanti di sarana pelayanan yang sudah tersedia. Selanjutnya kami akan menyampaikan update terakhir perkembangan dari COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur hingga hari ini, tanggal 22 April 2020. Untuk orang dalam pemantauan ODP, ada penambahan sebanyak 191 kasus. Ya. Sehingga total ODP pada hari ini berjumlah 6.364. Yang selesai pemantauan ada sebanyak 135 kasus, sehingga total selesai pemantauan ada 5.282 kasus. Yang masih dalam proses pemantauan, ini ada sejumlah 1.076 kasus. Selanjutnya, pasien dalam pengawasan atau PDP, hingga hari ini, tanggal 22 April 2020, ada penambahan sebanyak 13 kasus, hingga total PDP hingga hari ini ada sebanyak 401 kasus. Hasil negatif hari ini ada 2, sehingga total hasil negatif ada 183, probable tetap 1, dan ada penambahan kasus positif terkonfirmasi yaitu dari kota Balikpapan, sehingga total positif terkonfirmasi hari ini ada berjumlah 69 kasus. Sedangkan yang masih dalam proses menunggu hasil swab ada sebanyak 148 kasus. Perlu kami tambahkan penjelasan sedikit terkait dengan PDP dengan hasil negatif. Hari ini ada penambahan 2, ya, yaitu di Balikpapan, yang merupakan satu kasus adalah laki-laki 36 tahun yang sebelumnya merupakan pelaku perjalanan dari Paris, Prancis, ya, yang telah dirawat di Rumah Sakit Hermina, Balikpapan sejak tanggal 12 April. Kemudian satu kasus lagi adalah wanita 52 tahun, merupakan kasus yang telah dirawat di Rumah Sakit Tentara Harjanto sejak tanggal 13 April 2020. Penambahan PDP hari ini ada sebanyak 13 kasus dengan rincian pertama dari Berau ada penambahan 3 kasus,
yaitu laki-laki 54 tahun, 60 tahun, dan satu lagi belum dapat keterangan usianya. Ini merupakan pelaku perjalanan dari Goa dengan hasil rapid test reaktif, dan kasus sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Rifai. Kemudian kedua, ada penambahan 5 kasus dari Samarinda. Pertama, laki-laki 56 tahun, merupakan pelaku perjalanan dari Goa, memiliki keluhan demam, batuk, dan sesak napas, dan hasil rapid test reaktif. Sekarang dirawat di Rumah Sakit Karantina Bapelkes. Kemudian kedua, satu kasus adalah laki-laki 14 tahun, merupakan pelaku perjalanan dari Goa, dengan keluhan sama, demam, batuk, dan sesak napas, memiliki hasil rapid test reaktif, dan juga sekarang dirawat di Rumah Sakit Karantina Bapelkes. Kemudian ketiga, laki-laki 26 tahun, merupakan pelaku perjalanan dari Goa dengan keluhan sama, demam, batuk, dan sesak napas, dengan hasil rapid test juga reaktif, dan kasus dirawat di Rumah Sakit Karantina COVID Bapelkes. Kemudian satu kasus lagi adalah laki-laki 30 tahun, merupakan pelaku perjalanan juga dari Goa dengan keluhan sama, demam, batuk, sesak napas, dan kasus dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani. Kemudian satu kasus terakhir dari Samarinda, itu laki-laki 65 tahun, merupakan pelaku perjalanan dari Goa dengan keluhan demam, batuk, sesak napas, dengan hasil rapid test reaktif, dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Karantina COVID Bapelkes. Selanjutnya penambahan PDP 5 kasus dari Balikpapan. Pertama adalah laki-laki 35 tahun, merupakan pelaku perjalanan dari Jakarta dan Medan, memiliki gambaran bronkofaskuler, dan tetapkan PDP, dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kemudian laki-laki 39 tahun, merupakan pelaku perjalanan juga dari Jakarta, yang ditetapkan PDP dan dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Selanjutnya, laki-laki 41 tahun, merupakan PDP yang ditetapkan dan dirawat di Rumah Sakit Kanujoso, Jatiwibowo, dengan keluhan demam dan batuk. Kemudian, laki-laki 51 tahun, merupakan pelaku perjalanan dari Goa dengan hasil rapid test reaktif, dan kasus dirawat di Rumah Sakit Umum Kanujoso, Jatiwibowo, Balikpapan. Terakhir, penambahan PDP dari Balikpapan adalah wanita 30 tahun, merupakan kontak erat dari PDP yang terhubung dengan klaster Goa dengan hasil rapid test reaktif. Kasus sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Kanujoso, Jatiwibowo, Balikpapan. Selanjutnya, penambahan kasus positif terkonfirmasi COVID-19 hari ini ada satu kasus, yaitu dari Balikpapan, yaitu atau Balikpapan 24, BPN 24, adalah laki-laki 46 tahun, merupakan kasus yang dilaporkan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Kanujoso, Balikpapan, dengan keluhan demam. Oh, Balikpapan 21, maaf. Mana? Saya koreksi sebentar, saya koreksi sedikit. Jadi kasus BPN 24, laki-laki 46 tahun, ini dilaporkan merupakan kasus kontak erat dengan BPN 21. Yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Kanujoso, Jatiwibowo, dengan keluhan demam, batuk, sesak napas, serta memiliki gambaran pneumonia. Selanjutnya, hingga hari ini yang terkonfirmasi COVID-19 total Kalimantan Timur ada sebanyak 69, yang sembuh masih tetap 11, yang meninggal masih 1. Demikian bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mengingatkan pada kita semua untuk senantiasa
mematuhi anjuran pemerintah, karena ini yang bisa kita lakukan, terutama adalah bagaimana kita bisa mencegah, ya, jaga diri, jaga sesama dari COVID-19. Mudah-mudahan dengan upaya yang sungguh-sungguh dari kita, komitmen yang kuat dari kita semua, maka kita bisa maksimal untuk bisa mencegah terjadinya penularan dan juga bisa mengendalikan penularan COVID-19 ini. Mudah-mudahan kasus yang ada untuk bisa segera kita atasi, dan tentunya perlu dukungan dan juga upaya dari kita semua. Mudah-mudahan kita tetap komitmen, tetap meningkatkan gotong royong, kebersamaan, dan juga kepedulian antar sesama. Mudah-mudahan mereka yang saat ini terkonfirmasi dapat menjalani perawatan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan kesembuhan cepat-cepatnya, dan tentunya keluarga yang ditinggalkan di rumah juga mendapatkan bantuan, mendapatkan perlindungan dari warga sekitarnya, dan inilah yang kita harapkan sebenarnya kegotong royongan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa saling membantu dan saling memudahkan bagi sesama. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang akan ditanyakan, klarifikasi dapat disampaikan dengan singkat.